Doktif akan membongkar kejahatan beberapa dokter yang selama ini terlihat baik di mata kalian. Padahal terutama satu nih, dia adalah seorang kriminal besar, seorang pembohong besar. Untuk manusia busuk dengan inisial R, kamu cari ribut dengan Doktif, kamu ingin berperang dengan Doktif, Doktif akan hancurkan kamu. Hola netizen yang tercinta, akun TikTok milik Dokter Detektif sempat menghilang karena banyak mendapat laporan. Dokter Detektif kembali muncul membawa kabar mengejutkan. Melalui akun yang baru, Dokter Detektif membagikan bukti bahwa Dr. Richard Lee menjadi salah satu orang di balik hilangnya akun TikTok miliknya. Dalam akun TikTok barunya, terlihat jelas nama Dr. Richard tertangkap telah melaporkan beberapa konten videonya. Meski sudah paham akan konsekuensinya, namun sepertinya Doktif tidak terima dengan perlakuan Dr. Richard. Pada unggahan video yang lain, Dokter Detektif mengancam akan membongkar kejahatan beberapa dokter di Indonesia. Salah satunya, dirinya sempat menyinggung dokter berinisial R yang menurutnya adalah seorang kriminal besar di dunia skincare. Pernyataan tersebut sontak membuat heboh publik yang selama ini mendukung aksinya dalam memberantas mafia skincare. Dokter Detektif pun mengaku pernah kenal cukup dekat dengan sosok tersebut sebagai teman sejawat seprofesi. Dirinya bahkan mengetahui beberapa fakta mencengangkan yang selama ini ditutup-tutupi si dokter dari halayak umum. Bahkan Doktif juga mengaku telah mengantongi banyak bukti liciknya dokter berinisial R ini yang siap untuk dia bongkar. Salah satunya adalah tentang riwayat pendidikan sang dokter yang diduga sempat didepak dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Doktif juga mengancam akan membongkar produk skincare milik dokter berinisial R yang diduga telah menipu masyarakat. Menurutnya, perbuatan dokter yang dia cap sebagai kriminal itu telah berhasil merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Meski tidak menyebut nama dokter tersebut, namun netizen yang budiman kompak berspekulasi bahwa sosok tersebut adalah Dr. Richard Lee. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akun TikTok Dokter Detektif udah diblokir guys. Tadi aku cek akun Doktif sudah statusnya diblokir guys. Doktif itu adalah dokter yang membongkar semua mafia skincare di Indonesia guys. Kalian udah tahu kan kenapa diblokir? Karena banyak banget musuh Doktif. Ayo buat Doktif semangat, buat akun baru lagi. Kalau perlu buat di sosial media lain lagi, dan buat akun TikTok 2. Ayo dukung Doktif. Akun barunya mana, tandai biar di follow guys. Jadi guys, intinya akun Dokter Detektif itu diblokir nih, hilang. Dan kata Dokter Detektif, ini tuh ulahnya si R. Lalu apakah R itu yang dimaksud si Rames Medan? Kita belum tahu, tapi kayaknya sih bukan ya. Intinya di akun baru Doktif yang tadi, kita bakal disuguhkan dengan fakta-fakta yang menegangkan. Ini bakal seru banget sih, karena Doktif langsung melawan si Dokter R. Dan asal kalian tahu guys ya, skincare Dokter R ini diproduksinya itu di pabrik yang sama tempat pabrik yang disegel itu loh guys, tempat mafia skincare itu. Ternyata akun Doktif udah hilang. Gue ngerti Doktif ini bikin huru-hara banget di sosial media, dan gue tahu banyak brand yang kena impactnya. Despite perdebatan soal retinol ini, itu gue sangat-sangat menunggu para ahli itu duduk bersama ngomongin tes-tesan retinol, karena I'm not a chemist dan gue nggak ngerti, jadi gue kayak netral aja dulu sekarang. Tapi kok dilihat-lihat malah jadi kayak politik ya, ketika ada orang yang ada di seberang terus kayak ditendang gitu aja. Bisa nggak sih kalau kita ngerasa terganggu sama orang, nggak suka sama orang, ngomong dulu sama orang ya, mediasi dulu gitu loh. Kalaupun lo mau bawa ini ke publik, ya jangan kayak gini caranya. Ini tuh bikin orang makin bingung, bikin orang tuh makin kesel, bikin orang tuh makin marah. Oh, menurut gue juga yang dilakuin Doktif ada positifnya banyak banget gitu loh. Harusnya kan lembaga negara nih yang menentukan kalau produk yang dipakai itu sesuai klaimnya, bukan perseorangan. Dan dia ngelakuin itu, hal yang harusnya dilakuin sama lembaga negara. Lo tau gak kenapa tiba-tiba akun TikToknya Dokter Detektif menghilang? Pertanyaannya, kenapa bisa sampai hilang? Padahal semua konten beliau isinya murni edukasi doang. Nah, akhirnya Doktif ini bikin akun TikTok baru, dan di video itu dia spill kalau penyebab akunnya hilang itu karena kena copyright yang diklaim sama Dr. Richard Lee. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa malah Dr. Richard yang kemarin katanya mau memberantas mafia skincare di Indonesia, tapi sekarang malah melakukan pelaporan klaim hak cipta konten di akunnya Doktif?
Detektif. Sampai akunnya Doktif itu di-ban secara permanen. Yang notabene akunnya Doktif itu juga sama-sama mau melawan mafia skincare di Indonesia. Dan video Doktif di akun baru itu, beliau juga menyebutkan kalau Dr. Richard itu adalah seorang kriminal besar di Indonesia. Sekarang malah jadi dokter detektif melawan Dr. Richard. Ya sejujurnya sekarang masyarakat yang dibuat bingung, ini yang jahat sebenarnya siapa? Kemarin katanya pabriknya, sekarang malah owner skincare-nya. Bagi reminder buat kita semua, baiknya sementara ini jangan pakai atau beli skincare yang lagi pada drama ini. Jangan pakai skincare yang emang udah jelas, udah sustainable, nggak banyak drama, dan brand yang emang fokus sama kita sebagai konsumen. Jangan pakai brand yang kebanyakan drama sama problematik, apalagi skincare, soalnya kulit kita yang bisa jadi korban. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Akunnya Dokter Detektif hilang, guys. Kalian juga tahu kan Dokter Detektif itu siapa? Jadi dia salah satu wanita yang membuat gebrakan akhir-akhir ini, yang memberi edukasi tentang perskincarean. Terus dari ilmunya dia, dari gebrakan dia melalui sosial media TikTok, dia juga berhasil membuat para mafia perskincarean ini akhirnya tidak bisa beroperasi lagi pabriknya. Nah itu kan dimulai dari dia, akhirnya banyak gerakan-gerakan gitu yang membuat hal yang sama gitu kan. Nah which is ini sebenarnya bagus sih, bagus banget gitu. Cuma dari pengamatan gue ya, ini ada seorang dokter juga yang dulunya juga nge-review skincare. Cuman kayak ngerasa dia itu nggak mau ada orang yang mengikuti jejaknya dia, tapi lebih top market top dan lebih berani gitu. Terus melejitnya juga cepet gitu. Jadi kayak seolah-olah nggak mau gitu diikutin jejaknya, dan sekarang jadi posisinya jadi kayak versus gitu. Jadi nggak kayak saling mendukung. Padahal sesama dokter tahu gitu, tahu ilmunya. Oh kalau misalnya overclaim, kalau misalnya kita yang kayak menjual barang tapi nggak sesuai, apalagi ini di bidang kesehatan, kecantikan gitu kan, jatuhnya pelanggaran juga ya kan. Nah sekarang akun detektif ini, akun Dokter Detektif ini hilang, guys. Beginilah negara kita ya kan. Giliran ada orang bener yang mau ngebenerin negara, yang mau ngebenerin situasi yang sangat rusak di Indonesia ini, ya, terutama di dunia mafia skincarean ini, giliran ada orang yang membuka suara, berusaha dibungkam sama para jahanam. Tapi tenang aja Dokter Detektif, tenang aja, karena sekarang masyarakat Indonesia itu udah mulai sadar. Jadi mau akun kedua, akun ketiga, akun keempat, akun ke-10 Dokter Detektif di hack atau dihilangin, kita bakal naikin terus Dokter Detektif. Saya sih dukung banget ya. Karena kita butuh orang yang berani mau buat gebrakan, berani mau ngomong. Kita butuh orang-orang kayak gitu. Asalkan pada saat dia berbicara, pada saat dia membuat keterangan, semuanya berdasarkan data, bukan cuman asbun atau asal bunyi, ya. Mengenai perseteruan antara Doktif, Dr. Richard Lee dan juga brand owner Brande. Iya, siapa lagi kalau bukan Davina. Disclaimer dulu sebelumnya, gue bukan dokter, gue bukan ahli yang mengerti mengenai pengujian lab ini gitu ya. Intinya nih secara singkat aja ya, perseteruan itu dimulai dari Doktif yang mau menguji kandungan retinal di dalam skincare Brande ini, dan pengujian tersebut dilakukan menggunakan parameter retinol gitu. Dan sepertinya dapat tanggapan dari Dr. Richard Lee, yang dimana Dr. Richard Lee itu tidak setuju atau tidak sependapat dengan cara pengujian dari si Doktif ini gitu ya, yang dimana Dr. Richard Lee itu bilang kalau mau nguji retina itu kamu harus pecahkan dulu lemak. Aku juga nggak tahu lemak apa yang dimaksud, pokoknya begitu. Pokoknya caranya mereka ini berbeda, akhirnya mengakibatkan adu argumen secara ilmiah gitu ya. Wajar sih dokter sama dokter adu pinter gitu ya, yang dimana akhirnya ditanggapi sama Doktif gitu ya, bahwa pengujian retinal yang dimaksud itu dia itu tidak menunjukkan presentasinya, dia itu hanya mau menguji kandungan itu ada atau tidak ada. Intinya ada atau tidak ada, terutama di dalam skincare-nya Brande ini yang 27 kali gitu ya. Nah di sini serunya lagi brand ownernya juga memberikan tanggapan. Nah pokoknya dia
ceritanya ini sampai pergi ke guru besar UI, ya kan, SIG gitu ya, segala macam ya, dimana intinya dia itu ngeklaim ataupun menolak dari pendapat si Doktif ini, membela atau defense gitulah pokoknya, dan meminta klarifikasi kembali kepada Doktif. Di sini ya dimulai. Doktifnya pun tantruman jadinya nanggepinnya, karena merasa apa yang dilakukan hasil uji labnya Doktif itu benar, karena dia itu bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak gampang dibego-begoin sama skincare yang menurut dia itu overclaim atau abal-abal gitu. Pokoknya dari kasus ini banyak sekali pro dan kontra, baik ke Doktif, baik ke Dr. Richard Lee, dan juga ke Daviena-nya. Nah, pokoknya ini gue nggak ngerti gimana akhirnya nanti ya. Tapi kalau menurut gue, kalau tanya menurut gue kan nggak ahli ya soal ahli kimia gitu, bukan dokter juga. Tapi menurut gue, andai kata pun misalnya Doktif benar ya, kalau Doktif benar ya gimana gitu kan. Tapi kalau andai kata Brande ini benar, itu pun akan gimana gitu. Jadi penasaran itu sih gue. Dan tentang Dr. Richard Lee, menurut gue ya, kalau misalnya mereka memang mau adu argumen secara ilmiah karena sesama dokter, ya sah-sah aja sih buat gue, sesama dokter gitu kan. Tapi ya tolong saling dipertanggungjawabkan aja sih hasil bukti-buktinya, karena satu, dokter itu kan megang sumpah, dua, yang jadi korbannya ujung-ujung siapa ya, kita masyarakat yang bego dan awam ini yang nggak ngerti. Jadi mana nih yang bener, mana yang harus dipercaya gitu, jadi bingung gitu. Jadi ya gitu aja, udah ya pokoknya good luck.